Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai passing grade P3K Guru tahun 2021. Informasi mengenai passing grade ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 teman-teman. Di sana menjelaskan ada 3 passing grade yang harus dipenuhi oleh guru honorer untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Kita lihat di sini. Ini adalah Permenpan RB nomor 28, teman-teman, yaitu paragraf 5. Kita lihat di sini. Nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 terdiri dari yang pertama yaitu nilai ambang batas kompetensi teknis, kemudian yang B nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan yang ketiga yaitu nilai ambang batas wawancara. Nah, jadi 3 passing grade inilah yang harus teman-teman penuhi untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Kita lihat yang pertama, nilai ambang batas kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis ini nanti ada bonus poin teman-teman ataupun afirmasi bagi pelamar yang memenuhi syarat. Contohnya seperti usia di atas 35 tahun dan juga peserta yang memiliki sertifikat pendidik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi ini penjumlahan teman-teman antara kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jika dijumlah nilainya ini harus mencapai passing grade yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu untuk passing grade yang kedua. Kemudian passing grade yang ketiga yaitu nilai ambang batas wawancara. Nah, jadi wawancara juga ada nilai ambang batasnya teman-teman. Nah, jadi ketiga passing grade itulah yang harus teman-teman penuhi untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Kemudian ini adalah ujian kompetensi P3K Guru tahun 2021 teman-teman. Kita lihat di sini. Di sini ada beberapa materi ujian yang nantinya akan diujikan dalam seleksi kompetensi P3K. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural dan tes wawancara. Untuk kompetensi teknis, ini jumlah soalnya antara 80 sampai dengan 100 soal. Kemudian untuk bobotnya, ini jika benar maka teman-teman akan mendapat 5 poin. Dan jika salah maka akan mendapat 0. Kemudian waktunya ini ada 120 menit. Untuk nilai maksimal ini 500 teman-teman jika jumlah soalnya adalah 100. Nah, jadi untuk yang kompetensi teknis ini nantinya ada tambahan ataupun bonus poin bagi pelamar yang masuk dalam kriteria. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Ini jumlah soalnya ada 25 butir soal. Kemudian untuk bobotnya ini bertingkat teman-teman. Jadi setiap opsi jawaban yang ada ini ada nilainya. Yang pertama yaitu 4, 3, 2, dan 1. Kemudian untuk waktunya ini 25 menit. Dan nilai maksimal jika benar semua maka teman-teman akan mendapat nilai 100. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi sosiokultural. Untuk kompetensi sosiokultural ini jumlah soalnya ada 20 butir soal teman-teman. Kemudian untuk bobotnya ini juga sama yaitu bertingkat yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian untuk waktunya ini 15 menit. Kemudian untuk nilai maksimal jika teman-teman benar semua maka akan mendapat nilai 100. Kemudian untuk tes wawancara ini jumlah soalnya ada 10 soal. Untuk bobotnya ini juga bertingkat teman-teman. Jadi masing-masing opsi jawaban yang ada ini ada nilainya. Yang pertama yang tertinggi yaitu 4, 3, 2, dan 1. Kemudian waktunya ini disediakan 10 menit. Kemudian nilai maksimal jika benar semua maka teman-teman akan mendapat 40 poin. Nah, jadi inilah ujian kompetensi untuk P3K Guru tahun 2021. Kemudian ini adalah jenis afirmasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para guru honorer teman-teman. Kita lihat di sini yang mendapat afirmasi ini hanya kompetensi teknis saja. Dan untuk jenisnya ini yang memiliki sertifikat pendidik, usia di atas 35 tahun, dan juga XTHK2 dan juga disabilitas. Untuk sertifikat pendidik ini mendapat bonus poin ataupun afirmasi sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis teman-teman, atau nilai penuh dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, nilai penuh dari maksimal kompetensi teknis ini kan 500 teman-teman. Nah, jadi dia akan mendapat 500 poin bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik, baik itu yang mengajar maupun yang lulusan PPG tidak mengajar. Jadi seperti itu yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian afirmasi yang kedua yaitu usia di atas 35 tahun.
yaitu mendapat afirmasi ataupun bonus nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis atau sebesar 75 poin. Ini untuk yang usia di atas 35 tahun. Kemudian afirmasi yang ketiga yaitu guru honorer XTHK2, yaitu mendapat afirmasi ataupun bonus poin sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis atau mendapat bonus 50 poin. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyandang disabilitas juga mendapat afirmasi yaitu sebesar 10% atau 50 poin. Nah, jadi inilah teman-teman afirmasi yang diberikan pemerintah kepada para guru honorer. Dan untuk afirmasi ini bersifat kumulatif teman-teman. Jadi apabila teman-teman mendapat 2 afirmasi, maka 2 afirmasi tersebut nantinya akan dijumlahkan. Contohnya, apabila teman-teman masuk dalam afirmasi usia di atas 35 tahun, kemudian teman-teman juga masuk dalam XTHK2. Nah, jadi 2 afirmasi ini nantinya akan dijumlah teman-teman, yaitu 15% tambah 10%. Jadi 75 tambah 50 poin, yaitu sebesar 125 poin. Nah, jadi sudah mendapat modal 125 poin. Ini bagi peserta yang di atas 35 tahun dan juga masuk dalam XTHK2. Kemudian kita lanjut ke berikutnya teman-teman, yaitu ujian seleksi kompetensi, yaitu dijadwalkan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021. Pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru dapodik. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer XTHK2. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini hanya dikhususkan bagi guru honorer negeri saja, teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan formasi di tahap yang kedua, yaitu dijadwalkan pada tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh, untuk ujian seleksi kompetensi kedua ini bisa diikuti oleh seluruh guru honorer teman-teman dan juga lulusan PPG. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ujian seleksi kompetensi yang kedua. Nah, ini adalah ujiannya teman-teman, ujian seleksi kompetensi di tahap yang kedua yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2021. Pelamar melaksanakan ujian kompetensi kedua sesuai formasi yang dipilih. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan formasi di tahap yang ketiga, yaitu dijadwalkan pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi kedua dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi di tahap yang ketiga ini sudah bisa lintas daerah, teman-teman. Jadi bisa mendaftar di mana saja yang masih tersedia formasinya. Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh, untuk ujian seleksi P3K tahap yang ketiga ini sama dengan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua, teman-teman, yaitu bisa diikuti oleh semua guru honorer dan juga lulusan PPG. Kemudian selanjutnya yaitu ujian seleksi kompetensi yang ketiga, yaitu dijadwalkan pada tanggal 15 sampai dengan 21 November 2021. Pelamar melaksanakan ujian kompetensi 3 sesuai formasi yang dipilih. Nah, jadi seperti itu teman-teman alur seleksi P3K tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.